Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali menjumpai Anda kembali di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 22 Desember 2024. Tentunya bersama saya Berat Nahar akan kami hadirkan serangkaian informasi terpilih untuk Anda. Dan inilah informasi selengkapnya. Ya bersama mengawali lintas sepekan hari ini, Haji Muhyiddin yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur Kalsel, kini resmi dilantik menjadi Gubernur Kalsel sisa masa jabatan tahun 2021-2024, yang pada pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Haji Muhyiddin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sisa masa jabatan tahun 2021-2024 berlangsung di Istana Negara Jakarta, Senin 16 Desember 2024. Muhyiddin dilantik menggantikan Sabirinor yang mengundurkan diri pada November lalu. Sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Pelantikan Muhyiddin sebagai Gubernur Kalsel berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 160/P tahun 2024 tentang pengesahan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel masa jabatan tahun 2021-2024 dan pengesahan pengangkatan Gubernur Kalsel sisa masa jabatan tahun 2021-2024. Usai dilantik sebagai Gubernur Kalimantan Selatan secara definitif, Haji Muhyiddin menyampaikan rasa syukurnya telah melaksanakan pengucapan sumpah atau janji oleh Presiden Prabowo Subianto. Muhyiddin berharap kedepannya dapat lebih baik lagi untuk pembangunan daerah di Kalimantan Selatan dan menghimbau kepada masyarakat agar dapat memberikan masukan demi kemajuan Banua. Kita bisa giat lagi untuk membangun Kalimantan Selatan ke depannya dan mudah-mudahan masyarakat bisa memberikan masukan dalam pembangunan Kalimantan Selatan. Pelantikan diakhiri dengan ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto dan selanjutnya diikuti oleh para undangan yang hadir. Buhail, Banjar TV. Pemirsa, rombongan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan meninjau langsung proyek pembangunan jembatan Sungai Atadik di Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Harapannya proyek yang kini masih dalam pengerjaan itu bisa rampung sebelum kegiatan Haul Abagurus sekumpul. Guna melihat langsung progres pembangunan jembatan Sungai Atadik di Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, rombongan Komisi 3 DPRD Kalsel melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan Senin 16 Desember 2024. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel APT Mustakibah mengatakan, pekerjaan jembatan yang menelan anggaran kurang lebih 10 miliar rupiah dari APBN murni 2024 tersebut sejauh ini terus dikebut. Oleh karena itu harapannya sebelum pelaksanaan Haul Abagurus sekumpul dimulai, jembatan tersebut sudah rampung dan bisa dilewati kendaraan. Ya, melihat kita progresnya jembatan Atadik ya, sampai sejauh mana untuk progresnya, karena apalagi kita ada hajatan besar nantinya, pastinya kendaraan bermotor akan lewat cukupnya juga banyak, apalagi yang dari luar kota, dari Kalimantan Timur dan sebagainya, berbagai provinsi ya sebenarnya nanti akan melewati dan melintasi jembatan ini. Jadi harapannya sebelum waktu itu tiba, harapan kita jembatan tersebut sudah rampung untuk bisa dilewati. Sementara itu berdasarkan informasi dan penyelenggara Balai Besar Pelaksanaan Nasional, pengerjaan jembatan ini akan rampung seluruhnya di akhir Desember 2024 dan saat kegiatan haul dimulai, jembatan tersebut bisa langsung dipergunakan. Progres untuk penulangan plat injak termasuk pelaksanaan pengecoran itu diharapkan dapat kami lakukan selambatnya di hari Jumat atau Sabtu, dan juga setelah itu nanti pembukaan untuk lalu lintas trafik itu kami harap bisa diselesaikan pada akhir bulan Desember ini. Jadi diharapkan memang sebelum
agenda haul itu sudah dapat dilalui oleh lalu lintas kendaraan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, DPRD Kota Banjarmasin melakukan peninjauan terhadap proyek pembangunan jembatan gantung Cemara Ujung, Sungai Andai atau CUSA yang sudah memasuki akhir tahun. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pengawasan terhadap proyek pembangunan strategis jembatan gantung tersebut. Penegasan itu seperti diungkapkan Ketua DPRD Banjarmasin, Rikwal Fahruri, di sela peninjauannya. Menurutnya jembatan tersebut sangat strategis dibangun untuk memecah kepadatan arus lalu lintas di daerah Cemara Ujung dan Sungai Andai di wilayah Banjarmasin Utara. Pihaknya berharap jembatan ini bisa lebih cepat selesai mengingat sudah mendekati akhir tahun. Rikwal Fahruri memang tidak terlalu optimis pembangunan jembatan ini bisa rampung 100% hingga akhir tahun karena secara fisik baru 2 sisi jembatan yang selesai sedangkan bagian tengahnya belum. Anggaran perubahan itu membangun 2 sisi jembatan itu sudah selesai, tinggal finishing yang berkaitan dengan pilon maupun angkur jembatan, angkur kabel, nah, termasuk juga penerangan. Nah, ini yang masih belum selesai. Kita berharap ke depan dengan waktu yang singkat ini bisa cepat selesai. Ya memang ada beberapa kendala, tadi sudah kita sampaikan kepada tim teknis juga bahwasanya nanti terkait dengan kendala itu kita coba untuk mengejar ya, apakah kita bisa mengejar di akhir tahun, tapi kami berupaya menyampaikan kepada dinas terkait ini harus selesai di akhir tahun. Pihaknya juga memastikan akan terus mengawasi pembangunan jembatan tersebut. Pembangunan jembatan ini menggunakan anggaran 2 tahap, yakni pada APBD murni 2024 sebesar 12 miliar dan APBD perubahan 2024 sebanyak 9 miliar. Rizna, Banjar TV. Pemirsa, proyek pekerjaan rumah dinas Wali Kota Banjarmasin telah memasuki tahap finishing. Karenanya pihak PUPR pastikan akan menambah pekerja dan jam kerja mengingat akhir Desember sudah harus selesai dan dipastikan pekerjaan sesuai standar dan detail. Pembangunan rumah dinas Wali Kota Banjarmasin terus digenjot Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Ini untuk memastikan progres penyelesaiannya, Kepala Dinas PUPR Suri Sudarmadia bersama pihak legislatif beberapa waktu lalu memantau di lokasi proyek tersebut. Saat ini progres pengerjaannya sudah memasuki tahap finishing. Sesuai arahan pimpinan DPRD Banjarmasin agar pengerjaan tepat waktu di tanggal 27 Desember ini, pihaknya memastikan akan menambah pekerja dan jam kerja karena mengingat tahap finishing ini pengerjaannya harus detail. Kerja yang melaksanakan finishing, insya Allah tadi sudah diarahkan oleh pimpinan bahwasanya harus menambah personil pekerja dan juga menambah jam kerja untuk melakukan finishing karena finishing ini kan harus detail, teliti, jangan ada yang kada baik jadinya kayak gitu. Nah jadi memang seperti itu. Ada 3, nah lantai dasar, lantai 1 dan lantai 3. Lantai 3 itu memang diperuntukkan untuk ruang serbaguna nantinya, bisa untuk gudang, bisa untuk ruang pertemuan yang kecil ataupun juga untuk tandon-tandon air. Suri menambahkan, nantinya Rumdin Wali Kota Banjarmasin ini akan dilengkapi dengan pendopo, ruang rapat mini, dan fasilitas pendukung lainnya. Murtasyah, Banjar TV. Pemirsa, Perumda Pasar Bautung Batua Kabupaten Banjar melakukan perbaikan jalan di belakang Pasar Mahabah Martapura. Ini lantaran dalam beberapa hari belakangan ini, pedagang di lokasi tersebut mengeluhkan beceknya jalanan khususnya di saat musim hujan. Usai menerima keluhan dari pedagang pasar pisang, kelapa, dan rempah-rempah yang berlokasi di belakang Pasar Mahabah Martapura terkait jalanan yang sangat becek, Perumda Pasar Bautung Batua Kabupaten Banjar langsung melakukan pengurukan batu split. Humas Perumda PBB Gusti Andriansyah mengungkapkan pihaknya langsung merespon cepat keluhan para pedagang setempat, apalagi memang kondisi belakang Pasar Mahabah yang luar biasa becek saat kondisi musim hujan saat ini. Ini juga sebagai bentuk pelayanan kepada pengunjung pasar dan para pedagang pasar, khususnya di Pasar Mahabah. Alhamdulillah itu tidak sampai seminggu dari keluhan pedagang, kita langsung respon cepat dari Perumda Pasar
kita melakukan pengurukan. Jadi memang kita lihat kondisi di Pasar Mahabbah itu kalau hujan beceknya luar biasa. Jadi kami di Perumda Pasar berinisiatif untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pengunjung Pasar Martapura, wabil khusus di Pasar Mahabbah tersebut. Itu alhamdulillah penanganan awal, jadi itu bukti kami respon cepat terhadap keluhan pedagang di Pasar Mahabbah itu sendiri. Karena kita melihat itu di sana ada namanya bumbu-bumbu masakan kayak janar, terus rempah-rempah lah banyaknya. Jadi dari keluhan pedagang itu kami respon cepat. Jadi sebelum 1 minggu kami sudah mengampar batu lah. Diketahui kondisi jalan pasar yang memprihatinkan itu sudah berlangsung cukup lama dan para pedagang pun seringkali patungan untuk membeli batu guna memperbaiki jalan terlebih di musim hujan. Alasannya jalanan yang becek membuat pengunjung enggan untuk singgah berbelanja hingga akhirnya pedagang pun mengeluhkan keadaan ini kepada pengelola pasar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, usai pariwara berikut ini kami hadirkan fenomena banjirop kembali terjadi di Kalsel. Informasi selengkapnya sesaat lagi.